Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, istri beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah Nabi SAW. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka yang mulia, yaitu buka puasa bersama. Salah satu keberkahan buka puasa bersama disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, saya makannya banyak. Kenapa saya tidak terasa kenyang?" Maka Nabi SAW bertanya, "Engkau makan bersama siapa?" "Sendiri ya Rasulullah." Maka datanglah kepada orang-orang yang makan bersama, nanti engkau akan kenyang. Kenapa? Karena makanan yang bersama orang banyak itu makanan yang berkah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya ya, kita puasa ini dalam rangka untuk apa? Mencari pintu bernama Ar-Rayyan. Jadi ada sebuah pintu di surga bernama Ar-Rayyan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang tersebut ialah berpuasa Ramadan. Bukan puasa sunnah, tapi puasa Ramadan. Disebutkan ada seorang sahabat Nabi SAW. Beliau tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa sunnah, pokoknya hanya mencukupkan yang wajib-wajib. Sholat wajib, selesai pulang. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Pokoknya melakukan yang wajib-wajib. Maka ada seorang sahabat yang heran dengan sahabat ini. Kenapa seorang sahabat ini dijamin oleh Nabi SAW, yaitu fil jannah, di surga. Maka ada seorang sahabat yang menyampaikan, "Saya ada urusan di rumahku." Jadi seakan-akan punya permasalahan di rumahku, maka beliau minta nginap ya dengan sahabat tersebut. Dilihatlah ketika menjelang sepertiga malam, sahabatnya tersebut yang sudah dijamin masuk surga tidak bangun, tidak sholat tahajud. Kemudian ketika setelah subuh dia tidak melakukan apa-apa kecuali dzikir pagi dan petang. Kemudian setelah di malam yang kedua dilihat lagi biasa saja. Kemudian di malam ketiga biasa saja, sehingga sahabatnya tersebut menyampaikan, "Saya aslinya tidak ada apa-apa. Di rumah saya tidak terjadi apa-apa. Hanya saja saya heran, kenapa Anda itu dijamin oleh Nabi SAW yaitu masuk surga?" "Oh begitu." "Iya, amal saya ialah seperti yang engkau lihat. Saya tidak menambahkan, tidak mengurangi, hanya yang wajib saja. Tapi saya menjelang tidur selalu mengingat-ingat, jikalau saya punya salah, saya akan minta maaf kepada orang tersebut walaupun bocah kecil.
ketika seorang ya salah kepadaku, saya tidak ingat-ingat kesalahannya. Tapi ingat, kesalahan di sini ialah kesalahan yang kecil, bukan kesalahan yang besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Hajatul Wada, haji perpisahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa irdakum haramun kahurmati yaumin hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji, beliau berwasiat bahwasanya nyawa kalian, sesungguhnya nyawa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini, haram seperti haramnya bulan ini, haram seperti haramnya ya tanah ini. Ini ya yang disebut sebagai kewajiban sesama muslim. Bedakan antara hak sesama muslim dengan kewajiban sesama muslim, yaitu tidak boleh mengganggu darah, yaitu membunuh, tidak boleh, melukai tidak boleh, mengambil harta, apapun itu hartanya, motor, kendaraan, uang, bahkan tanah, geser patok tanah haram hukumnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa saja yang mengambil satu jengkal tanah seorang muslim, dia akan ditimpakan 7 lapis bumi kepada dirinya, satu jengkal. Dan tanah itu dari bawah ke atas. Imam Malik pernah ditanya, wah Imam, kepemilikan tanah itu dari mana ke mana? Dari bawah sampai atas. Tidak boleh seorang itu membangun bangunan sampai miring ke tetangganya, tidak boleh. Karena itu mendolimi saudara yang lain. Dan begitu juga tidak boleh mencemarkan nama baik, tidak boleh. Yaitu wa irdakum. Yaitu kalau seorang mencuri takut, menghilangkan nyawa takut. Karena ada hukum negara, tapi ada yang banyak orang melanggar. Dan ini di bulan puasa. Puasanya jadi tidak punya apa-apa. Ketika seorang menggunjing, menggibah, namimah, adu domba, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hilyatul Auliya, kitab Hilyatul Auliya menjelaskan seorang jika tidak melakukan utang piutang riba, jika seorang itu tidak melakukan transaksi riba, tapi lisannya tidak terjaga, ya, suka menuduh, menggunjing, merendahkan orang lain, adu domba, sesungguhnya itulah riba yang paling tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna arbar riba irdur rajul muslim. Sesungguhnya sebesar-besarnya riba adalah menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Dan ketika seorang salah satunya menjatuhkan kehormatan muslim yang lain, dia itu tidak mendapatkan hak sesama muslim, tidak. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya hakul muslim alal muslim sittah itu kewajiban. Itu bukan, itu hak. Hak akan didapatkan ketika kewajiban ditunaikan, tiga-tiganya harus ditunaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwasanya Allah tidak membutuhkan orang yang berpuasa, tapi hanya menahan lapar dan dahaganya saja, tapi lisannya tidak terjaga. Tidak butuh. Begitu juga puasa Ramadan itu buah dari sholat 5 waktu yang benar. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata tanha anil fakhsya'il wal munkar. Jika ketika seorang habis sholat, dia menggunjing, hancur amalannya. Bagaimana ketika puasa? Sementara puasa itu adalah buah dari sholatnya yang benar. Ketika seorang puasanya benar, dia menjaga lisannya. Bukan hanya sekedar memasukkan makan dan minumnya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Renungkan, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetangga kita, saudara kita, bahkan biung kita tahun kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Kita nggak tahu kapan, tahun besok ada atau tidak. Mumpung ya kita masih punya kesempatan, masih 2 hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita kalau kita baru dapat ilmunya, yaitu tentang menjaga lisan. Apalagi lisan ini untuk menjatuhkan keluarganya sendiri, haram hukumnya. Ke muslim yang lain saja haram, bagaimana ke muslim, ke saudara muslimnya, apalagi ke
pasangannya semakin haram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan itu. Sebagai penutup, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Syekh Fadlu Illahi bahwasanya masuk malam Ramadan pertama, seluruh mayit di dunia itu yang Islam meminta kepada Allah untuk apa? Hidup 1 detik, untuk menggantikan orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari. Dia tidak udur, dia tidak haid, tidak nifas. Yang laki-laki dia tidak sakit, tidak safar. Kemudian apa? Makan di siang hari. Ya, bahasa kita ngacar. Makan, minum, ngerokok, tidak takut. Orang-orang seperti ini pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj Nabi SAW ditunjukkan penghuni neraka yang sedang menjulurkan lidahnya, dan ada orang-orang yang menggunting-gunting lidahnya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Malik, "Man huwa?" Siapa dia? Dia adalah orang yang di siang hari tidak berpuasa. Dia itu menggantungkan dirinya. Kemudian ditanya, siapa itu orang yang menggunting-gunting lidahnya? Orang yang ketika puasa dia menggunting saudara muslimnya. Itulah orang yang dia menahan lapar dan dahaga, tapi tidak menahan, yaitu ghibah, fitnah, naminah, dan adu domba, dan yang lainnya. Semoga renungan kurang 2 hari menjelang Idul Fitri ini menjadi renungan untuk kita. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.